Halo Prama, kembali lagi di event Radio Anak Muda. Nah, hari ini kayak biasa di event-event yang sebelumnya kalian pasti kenal dong siapa suara gue ya kan. Gak lain dan gak bukan host kalian yang biasanya di awal-awal banget kita lagi kenceng-kencengnya podcast nih, yaitu Saka ya kan. Nah, tapi seperti biasa gue gak pernah sendirian nih kalau nge-host. Gue selalu ditemenin sama satu orang yang spesial, yaitu siapa ya? Kenalan dulu dong. Halo. Halo Prama semuanya, aku Christine Trulli, salam kenal semuanya. Tapi kita udah pernah ketemu sih di minggu lalu. Oh iya, Mbak Christine minggu lalu udah nge-host ya? Iya, udah sama Billy yang temanya Iya itu bener. soal friendzone-friendzonan gitu. Nah bener. Nah, BTW Christine, aku juga mau nanya nih sama kamu nih. Gak cuma sama Christine nih, aku mau nanya sama Prama juga nih. Menurut Apa kalian, nih? menurut kalian nih, eh dari mata turun kemana itu apa sih? Nah, bisa ditulis di event chat nih buat Prama nih. Kalau buat Christine Oh, sendiri apa nih? oke. Kalau dari aku ya, dari mata turun kemana itu lebih ke arah pada saat kita bertemu pertama kali nih ya sama orang. Lalu kita kayak ngelihat dia terus kita kayak tertarik nih, terus kayak wih, dia cakep banget ya atau dia keren banget ya gitu. Nah, dari situ biasanya nih kalau kitanya berniat buat lebih deket lagi, biasanya dari mata tuh turunnya ke Instagram dulu nih awalnya. Nanti dari Instagram Hmm. baru turun lagi ke WhatsApp. Kalau misalkan beruntung bisa turun ke hati nih Saka. Wah, bener. Kalau dari Saka sih biasanya dari mata langsung turun ke WA. Jadi Eh. kalau di Instagram itu DM dibalasnya bisa dua tiga hari gitu, bahkan seminggu. Ada yang mungkin dibalasnya 1 tahun gitu. Iya sih. Saking banyaknya ya kan. Iya. Nah tapi Christine, sebelum kita Mm-mm. lanjutin tema kita di malam hari ini, kita mau setelin lagu dulu nih buat Prama. Nah, Iya, boleh banget nih. dari Christine punya lagu nggak nih? Atau dari aku nih lagunya nih? Aku punya nih lagu yang bisa mewakili seluruh rangkaian radio anak muda pada malam hari ini nih Saka. Wah, lagu Yaitu apa tuh? dari penyanyinya tuh Jazz dengan judulnya itu Dari Mata. Wah, lagunya udah lama banget ya ini ya. Iya, udah lama banget. Dan dari judulnya aja udah kayak memperlihatkan ya dari mata gitu. Iya bener. Nah kayaknya biar makin asik kita langsung setelin musiknya aja ya. Biar nggak makin lama-lama nih. Kayaknya Prama udah nungguin lagunya nih dari tadi. Iya, bener banget. Oke, tanpa perlu berlama-lama, selamat mendengarkan Prama. Iya. Iya itu dia lagu dari Mata dari Mas Jas ya. Iya, bener banget. Dari mata Mas Jas. Dan lagu ini tuh bener-bener ya, seperti apa yang aku bilang tadi, bener-bener mewakili topik kita pada malam hari ini banget nih. Iya benar-benar. Nah BTW Christine, dari tadi waktu dengerin lagu itu aku jadi kepikiran nih sebuah pertanyaan nih. Apa nih? Pertanyaanku nih sih, menurut kamu first impression itu Hmm, apa? Apa itu first impression? Oke, aku jawab ya, Saka. Dan Iya. Prama juga kalau mau jawab boleh banget nih di event chat langsung aja. Oke, first impression menurut aku sendiri nih. First impression tuh sebelumnya aku mau translatein dulu ya ke bahasa Indonesia. Jadi kesan pertama, bener banget seperti katanya Iya Anastasia benar. nih, kesan pertama. Nah, menurut aku kesan pertama itu penting banget, Saka. Itu bener-bener penting banget karena dari kesan pertama itu kayak semacam sebuah awal untuk menentukan apakah kita bakalan berteman atau apakah kita bakalan lanjut gak nih buat relasinya sama dia gitu. Jadi saking pentingnya first impression nih, terkadang orang-orang tuh sampai memanipulasi kesan pertama mereka biar Jadi nggak kayak sifat aslinya ya? iya bener, terkadang tuh dibuat kesan pertamanya yang baik biar untuk kedepannya tuh juga kayak memudahkan mereka gitu loh, karena
yang uniknya nih dari studi yang aku baca nih ya, dari peneliti di Amerika, mereka bilangnya kalau orang itu terkadang dari 4 detik pertama itu mereka udah menentukan kayak oke, aku mau lanjut nih ya berrelasi sama dia, oke aku mau ini nih sama dia, gitu Saka. Kalau dari kamu sendiri nih, first impression itu apa sih? Kurang lebihnya sih sebenarnya sama ya. First impression tuh bagaimana kesan pertama dari kita untuk menentukan kemana sih selanjutnya kita akan membawa diskusi kita berdua antara kamu sama orang itu. Entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam dunia percintaan mungkin. Nah, first impression itu penting banget. Tapi ya memang benar kayak yang Christine bilang tadi. First impression ini justru ngebikin apa ya, orang-orang tuh kayak memanipulasi, kita nggak tutup mata ya, semua orang itu akan selalu memanipulasi itu gitu loh. Iya, Nah, bener banget. BTW aku mau nanya nih, menurut Christine, perspektif Christine soal judul kita nih apa nih? Dari mata turun kemana? Maksudnya gimana tuh? Perspektif dari kamu sendiri. Oke, ini menarik banget nih kalau bertanya soal perspektif, dan juga aku pengen ajak Prama juga buat ikut memberikan pendapatnya nih. Perspektif kalian dari mata tuh biasanya turun kemana sih? Nah, boleh banget nih kalian ngeramein event chat. Udah, keluarkan aja dah apapun pendapat kalian, it's fine. Tidak ada yang salah di sini. Dan kalau dari aku pribadi nih, dari mata turun kemana? Kalau aku ya, kalau di offline, itu dari mata biasanya turunnya ke Instagram dulu nih Saka. Dari mata turun ke Instagram, baru dari Instagram turun ke WhatsApp. Tapi kalau misalkan aku beruntung nih, dari WhatsApp turunnya ke hati, ya Cikiwir. Jadi kalau dari Anastasia nih, dari Anastasia Silalahi, dari mata turun ke pikiran, waduh, diajak kenalan Mbak. Iya, jangan dibawa pikiran terus dong. Dan ini yang menarik nih Saka, dari Rio juga ada nih, dari mata turun ke neraka. Waduh, ini maksudnya gimana nih kok turunnya ke neraka? Waduh, sakit ya. Iya ya, dari mata turun ke mata turun ke neraka loh. Waduh. Tapi benar. Tapi tergantung Rio, kamu dari mata turun ke neraka itu yang kamu lihat apa? Iya, apanya? Tuh kan sudah saya tebak. Nah, tapi daripada kita malah bahas zina perzinahan, kayaknya kita nyetelin lagu dulu dari Prama nih. Kamu ada lagu nggak, Christine? Aku ada nih, lagunya itu penyanyinya itu Anda, judulnya itu tentang seseorang. Ini aku ambil dari Kusep yang mau. Nah, dia punya pesan itu adalah jangan takut untuk mengutarakan pendapat karena negara ini merupakan negara demokrasi yang bebas menyatakan pendapat dan juga menyatakan perasaan ke kamu. I love you, Widi. Aduh, so sweet banget sih. Iya. Nah, kalau dari Saka aku dari aku ada lagu nih. Judul lagunya Selamat, penyanyinya Virgon. Pesan atau salamnya, dia hanya ingin ditemani, bukan untuk dicintai. Seharusnya kamu sadar diri, bukannya menyalahkan diri. Aduh. Dalam banget. Iya, itu dia. Boleh dong dijelasin lagi nih, kalau misalkan yang tidak bisa dimiliki itu gimana sih, Saka? Tidak bisa dimiliki, wah susah ya. Apa kadang-kadang itu, aku kadang malesnya sama cewek itu, dia kalau udah nganggap teman ya udah teman aja gitu. Ya iya sih. Oke lah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja ya untuk mendengarkan request lagu dari Prama. Selamat mendengarkan Prama. Iya, itu dia. 2 lagu dari tentang seseorang dan selamat. Waduh. Iya, bener banget. Nah, kalau dari Saka sendiri nih, setelah mendengarkan kedua lagu tersebut, Saka perasaannya gimana sih? Perasaan saya makin campur aduk. Seperti gado-gado enggak? Wah, enggak. Gini, aku mau nanya nih sama Christine nih. Iya, gimana nih? Christine, kan kita bahas dari mata turun kemana. Nah,
Aku mau nanya nih, pengalaman Christine sebelumnya dulu udah pernah belum sih kayak ngalamin dari mata turun kemana gitu? Oh ya, aku pernah sih. Jadi, izinkan saya bercerita ya, Prama. Prama kalau mau cerita juga nggak apa-apa nih, langsung ke event chat. Oke, jadi eh, pengalamanku pernah sih waktu baru akhir-akhir ini sih kayaknya. Jadi aku tuh dari mata turun ke WhatsApp. Ini aku langsung terus terang aja nih ya, dari mata langsung turun ke WhatsApp. Jadi aku ada sebuah event gitulah. Dan dari event itu emang menurutku nih si cowoknya itu menarik secara fisik nih ya, secara fisik gitu. Terus akhirnya ya udah deh, aku kebetulan kan satu acara nih sama dianya, satu acara. Terus aku kayak pura-pura, caraku buat minta WhatsApp-nya tuh mulus banget sih. Kalau aku bilang, aku mintanya gini nih, hey tolong boleh nggak kirimin materi itu ke aku. Nah terus si cowoknya nanya nih, oh boleh, lewat mana emang? Aku ngomong, lewat WhatsApp dong, boleh nggak? Akhirnya dari situ aku bisa dapet WhatsApp-nya dia, dan ya bisa berlanjut ya chat-chatnya, walaupun emang cuma sekadar buat temen ya. Ini buat temen ya, Prama. Aku nggak ada aneh-aneh. Emang menarik fisiknya. Cuman dia cukup buat teman saja. Kalau aku gitu sih pengalamannya. Aduh, malu banget sama Prama. Kalau dari Saka sendiri nih gimana? Kalau aku pernah nih, cuman bukan dari mata turun kemana, tapi dari story IG turun ke DM. Oh. Nah, waktu itu ini ya mantanku yang dulu itu pertama dia tuh adik kelasku waktu SMP. Dia bikin story galau di IG gitu kan. Aku respon, aku DM, aku balesin, kenapa dek gini-gini, cerita lah. Terus dia bilang, kak enaknya cerita di WA. Terus pindahlah kami ke WA kan. Nah yaudah pacaran gitu. Nah tapi itu dari dia curhat sampai pacaran itu sekitar 4 bulan. Jadi bener PDKT-nya itu lama banget. Wow, 4 bulan. Ih, kuat ya. Berarti bener-bener kayak, kalau kamu pas 4 bulan itu kamu udah bener-bener dari awal menahan selama 4 bulan, atau kayak secara berjalannya waktu tuh kayak, wah oke ya adik kelasku ini oke ya, atau gimana Saka? Aku yang kedua tadi yang oke ya, tapi gini, aku itu di bulan kedua sebenarnya udah suka sama dia. Cuman aku itu aku bukan orangnya tuh nggak bisa untuk confess duluan. Nggak bisa confess duluan dan nggak bisa nembak. Jadi aku pacaran 3 kali itu ceweknya yang confess duluan, selalu. Oh, wow, menarik ya ini. Jadi Menarik banget loh ini buat didengar. Tapi kalau misalkan nah ini loh, selaras banget nih sama apa yang mau aku omongkan dari perkataannya Anastasia nih. Kalau gitu Apa terus keburu ceweknya diambil orang lain gimana dong? Ya nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa dong. Kok ikhlas banget sih Saka, kamu nggak mau maju duluan apa? Ya kan mungkin dia bahagianya sama orang lain gitu. Nih aku ada lagi nih yang mewakili banget nih apa yang mau aku omongkan dari Anastasia lagi nih. Masa cewek confess duluan terus, Sak? Gentle dong. Nah, gimana nih? Waduh, kok saya diserang. Tapi ya begitulah ya. Tapi ya memang gitu, kayak berprosesnya tuh lumayan lama ya. Nah bener, kayak Rio nih, ya maaf saya nggak peka. Bener, saya nggak peka orangnya. Jadi nggak bisa nangkep kode-kode gitu. Ya elah. Selain itu nih Saka, bentar, kamu ada pengalaman? Oke. Aku mau nanya sama Christine dong, gantian. Nah, Oke. Kalau Christine waktu yang dari mata turun ke WA itu nggak pernah ke hati nih? Pengennya sih ke hati ya, cuman ternyata di hati udah ada orang lain, jadinya nggak bisa dong. Waduh. Iya, nggak bisa nih, cuma cukup jadi teman. Di hati udah ada orang lain soalnya. Oh,
Wah parah ya ternyata ya. Oh ya bentar nih di event chat nih. Anastasia. Apa nih? Kalau gitu mah nggak bakal dapet sak cewek yang diidamkan. Alasanmu nanti bukan jodoh. Aduh. Iya sih aku setuju sih sama Anas. Tapi kok saya bisa pacaran 3 kali? Iya maaf aduh aku nggak bisa berkata-kata deh. Terus ini dari Febri nih, dari Kak Febri. Apa nih? Tapi kalau nggak confess si doi mana peka? Iya bener. Tapi Iya sih. ngeselinnya ada yang gini Kak Febri. Dia peka, dia tahu kamu suka sama dia. Tapi emang dia nggak mau aja sama kamu gitu loh. Iya bener-bener jadi pura-pura dia udah tahu kamu suka sama dia tapi pura-pura kayak oke aku nggak tahu kamu suka sama aku. Itu sih nggak enak. Itu kadang nggak enak nggak sih Saka? Jadinya yang suka sama dia tuh juga bingung gitu loh. Ini maunya suka apa? Gimana? Nah, tapi kalau kata teman-teman tadi harus confess. Ketika kita confess itu teman-teman harus ya ada 2 kemungkinan antara nanti teman-teman diterima atau dia menjauh itu loh. Iya Kadang bener yang buat banget. susah untuk confess tuh gitu. Nah tapi Christine kayaknya kita mau muterin lagu lagi nih. Oh iya boleh nih. Dari Saka dulu deh. Saka mau muter lagu apa nih? Kalau aku mau nyetelin lagunya dari Fiersa Besari. Judul lagunya Celengan Rindu. Pesan atau salamnya. Kalau nanti kamu udah di sana tunggu aku di kotamu ya. Aduh. Widih. Ini kok bikin ini ya kayak hati tuh rasanya gimana gitu. Iya. Oke, makanya. kalau dari aku sendiri nih, aku mau request lagunya Devano Danendra dengan judul Menyimpan Rasa. Pesannya tuh ini nih. Sudahi bucinmu Besti, mari kita ngelem bersama karena belum tentu dia mencintaimu. Waduh. Kusep gimana sih Kusep? Itu sesat. Mas Kusep ini lagi sesat nih kayaknya. Yaelah Kusep gimana sih Kusep? Kok diajak ngelem? Iya makanya. Oh mungkin Ntar ini. Kalau gimana? Kayu. Mungkin mejanya patah gitu kan dilem dulu gitu. Mungkin Oh gitu. iya. Mungkin pas lagi nulis bolpennya patah dilem gitu. Nah, beli bolpen lah, miskin banget. Enggak. Bercanda ya Mas Kusep. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung dengarkan aja ya buat lagunya. Selamat mendengarkan Prama. Iya, itu dia. 2 lagu dari Celengan Rindu dan Menyimpan Rasa. Dari Devano. Lagu yang kedua tuh enak banget tuh. Iya loh. Kayaknya tuh lagu yang kedua benar-benar mewakili semua perasaan Prama pada malam minggu hari ini gak sih Saka? Iya, makanya jika belum jodoh bisa apa ya? Gak apa-apa. Iya. Seperti kata-kataku tadi, sebelum janur kuning melengkung masih bisa ditikung. Tapi kalau udah melengkung, ya udah lurusin lagi aja. Boleh. Suhu banget ya kamu Saka. Guru. Aku mau nanya-nanya nih sama Prama nih. Mungkin Prama boleh sambil curhat-curhat ke kita pengalaman Prama. Selama ini mungkin waktu teman-teman Prama dari mata turun kemana gitu. Cuman kalau dari aku sih karena kita lagi online ya mungkin kayak yang tadi dibilang dari chat turun ke hati. Nah yang kayak gitu-gitu tuh mungkin teman-teman boleh dong cerita di DM ke kita. Nah, iya boleh banget nih di DM atau di event chat boleh banget nih. Dari Anastasia malu-malu. nih. Dari Anastasia nih, dari mata turun ke penonton IG. Aduh. Cuman bisa lihat ya. Cuma bisa lihat dari IG story ya. Wah. Iya. Sedih banget. Oh iya, BTW Saka, ada yang nge-DM aku nih. Apa tuh? Tapi namanya dia nggak mau disebut ya namanya. Oke. Jadi gini nih. Jadi aku pertama lihat dia tuh lewat Zoom. Jujur, aku jadi tertarik banget sama dia dan akhirnya kita chattingan di WhatsApp. Oke. Dari mata turun ke WhatsApp nih. Oh, yang dari mata turun ke WhatsApp. Iya, setelah kita chattingan di WhatsApp, aku merasa aku cocok banget sama dia.
tapi aku nggak tahu dia suka juga nggak ya sama aku. Nah, mungkin nggak sih kalau ada rasa juga sama aku? Aku bingung banget soalnya. Nah, gimana nih Saka? Saka ada saran nggak? Wah, gimana tadi? Cuman mau tahu dia ada rasa apa enggak ya? Iya, mau tahu dia ada rasa apa enggak? Wah, susah ya. Cuman ini yang nanya cewek apa cowok nih? Nih cowok nih, cewek. Cewek. Oh, Iya, wah. namanya cewek. Mungkin yang nanya itu dia belum nonton rekaman radio anak muda kita yang kemarin-kemarin nih. Mungkin buat mbaknya ya, mbaknya bisa nonton di radio anak muda kita yang kemarin. Linknya ada di situ ada Link tulisan YouTube link ini ya. YouTube. Nah, di link YouTube itu teman-teman bisa nonton ulang rekaman radio anak muda yang udah kemarin-kemarin. Nah, mungkin teman-teman bisa dengerin ada tips and trick di situ tuh. Gimana sih lihat cowok suka sama kita apa enggak. Nah, tapi secara ringkasnya ya kayak yang udah aku bilang di kemarin-kemarin, kalau Iya, kan? cowok suka itu ya dia ngasih perhatian yang berlebihan gitu loh. Oke. Apalagi nih? Terus apa lagi ya? Apa yang dia minta ini apa nih saran yang diminta nih sebenarnya? Dia tuh bingung. Nih cowok nih beneran ngerasa cocok banget sama dia juga atau cuma dia doang yang ngerasa cocok gitu. Dia ada rasa Gitu. juga nggak gitu? Iya. Wah. Sejauh ini aku belum tahu ya. Nah, kalau cowok itu ada yang cuman friendly atau enggak? Kayaknya sih ada ya. Yang cowok hanya friendly gitu kayaknya ada ya. Iya sih, ada sih. Nah, mungkin kamu bisa lihat lagi apakah perhatian yang dia kasih itu sebatas perhatian yang sebagai teman atau lebih gitu. Nah, tapi ada juga nih Christine yang nge-DM aku nih. Apa nih? Dia Apa nih? kurang lebihnya sama. Dia nanya, "Kak, ini cowok nih. Kak, aku ada kenal sama satu cewek. Nah, dia itu kasih perhatian yang bener-bener perhatian banget. Nah, sampai nge-DM, sampai dia ngechat ke temennya dia yang cewek buat ngasih tahu buat dia suruh makan. Wih. Soalnya katanya dia bandel banget. Tapi ceweknya yang dia dekat sama aku ini, dia belum bisa move on dari mantannya. Nah, kalau menurut Christine ini gimana nih? Cewek ini maunya apa sih sebenarnya? Waduh, ini agak sulit ya. Mungkin gini deh. Cewek tuh, ya aku sesama cewek akan menyetujui dulu ya statement kalau cewek itu rumit. Karena memang jujur rumit. Aku sesama cewek pun aku ini jujur aku agak bingung nih. Tapi mungkin gini, antara dia suka sama kamu, tapi dia menyimpan rasanya siapapun yang nge-DM, atau dia emang maaf ya ini agak nggak enak sih buat dibilang, dia memang friendly doang gitu loh. Dia cuma emang tipe yang bisa apa ya, memberikan perhatian ke orang-orang gitu loh. Karena biasanya tuh ada faktornya juga itu Saka. Itu biasanya ada Apa tuh? faktornya. Dia di masa lalu sebelumnya nih, dia tuh pernah kayak yang bener-bener setia sama pasangannya, tapi kayak dia tuh tersakiti. Akhirnya dari situ dia kayak apa ya, bentuk dia buat healing, dia jadi friendly banget sama orang. Itu Oh, ada loh gitu. cewek kayak gitu. Nah, terus yang jadi pertanyaan adalah terus gimana caranya dia tahu tanpa dia harus confess? Nah, ini dia nanya nih, gimana caranya aku tahu tanpa aku harus confess? Soalnya kalau confess kita kan ada kemungkinan ngasih kita akan tahu. kehilangan juga. Nah, kayak yang udah aku pernah aku bilang, banyak yang kehilangan karena terlambat menyatakan. Tapi banyak juga Tapi yang banyak yang kehilangan setelah menyatakan. Nah, Bener. dia nanya nih, gimana caranya tahu dia suka atau enggak tanpa dia harus confess? Oke, tanpa dia harus confess ya. Gini deh. Kan tadi dia bilang dikasih perhatiannya. Nah, ini kamu harus lihat dulu nih perhatiannya dia itu sering nggak? Maksudnya dalam artian
frekuensinya dia itu nggak cuma kayak 3 kali dalam sehari, tapi dia kayak mungkin hampir berkali-kali dia kayak ingetin makan, ingetin gini, ingetin gitu. Nah, cewek kalau udah Katanya over, iya. Katanya oke iya nih. katanya Katanya iya. kayak dia tuh sampai diatur mau makan apa itu diatur gitu loh sama dia, sama cewek ini. Wow, oke. Ya kalau gitu, ya bisa dibilang kalau dia perhatiannya bener-bener sering ya perhatiannya gitu tuh bisa dibilang kayaknya dia punya rasa sih. Atau mungkin ini nih, ada nih jawaban yang menarik banget dari Anastasia Sinalahi. Dia bilangnya tanya circle-nya dan ya aku setuju sih. Cewek emang gitu kalau misalkan kamu pengen tahu dia suka sama siapa, jangan tanya itu maksudnya kayak dia pasti nggak kelihatan dia suka sama siapa, tapi kalau kamu ngelihat isi chatnya dia sama sahabat-sahabatnya, itu bakalan ketahuan siapa yang dia suka gitu. Jadi mending siapapun yang nge-DM kamu, bertanyalah ke circle-nya, dia sukanya sama siapa gitu kalau aku sangka. Nih aku lihat ada Rio nih. Rio nanya nih, host mau nanya, baperin anak orang dosa nggak? Kan friendly, kasihan. Kayaknya, karena aku kenal Rio ini gimana. Rio ini adalah cowok-cowok yang setia. Setiap tikungan ada. Nah, Oke, setiap tikungan ada. Siap-siap. Rio, kamu nih berarti tipikal orang yang suka ekonomi ya? Kenapa aku bilang suka ekonomi? Karena gini nih, orang ekonomi tuh memperkuat pusat, memperbanyak cabang. Kamu wah. salah satunya ya. Rio nih kayaknya memperbanyak cabang nih. Nah, iya bener nih. BTW tadi soal yang curhat-curhat tadi. Nah, aku mau ngasih saran nih. Gimana Kamu nih? itu bukan tadi dia bilang kayak dia disakitin sama dia ngerasa tersakitin sama ceweknya tadi. Sebenarnya tuh bukan cewek itu yang nyakitin kamu, tapi kamu tersakiti sama ekspektasimu sendiri. Ekspektasi, betul. Nah, kamu Betul menaruh banget. ekspektasi terlalu tinggi. Itu dia. Iya, aduh. Ini kalau udah bahas-bahas ekspektasi nih aku udah no comment ya. Ini udah masalah diri sendiri dengan diri sendiri nih soalnya. Ini harus Iya. kita-kitanya aja yang bener-bener ngontrol diri nih. Nah, BTW Christine, aku mau nyetelin lagu lagi dong. Kayaknya dari tadi udah lama kita curhat-curhat sama Prama ya kan. Kita setelin Iya. lagu lagi. Dari Oke, Christine dulu boleh deh banget. lagunya deh. Oke. Dari aku ya. Dari aku nih ada yang request dengan judul Half a Man. Penyanyinya Dan Lewis. Salamnya gini nih. Waduh, aku agak-agak sakit hati juga nih baca salamnya. Maaf, aku suka sama kamu, tapi aku belum siap. Aku masih gampang insecure. Aku gak mau kamu terluka karena hal itu. Siap. Wah, sakit. Sakit sih. Terus Kalau lagu dari yang kamu nih, kedua Saka. Nah, lagu yang kedua nih. Requestan dari Anastasia Silalahi. Mbak Anas nih request judulnya Just a Friend to You. Penyanyinya Meghan Trainor. Pesan atau salamnya semangat kaum friendzone. Wah, Waduh. gimana nih maksudnya nih semangat kaum friendzone. Mbak Anas nih kayaknya sering banget ya di Friendzonein. friendzonein gitu ya. Ini. Mungkin ini kali ya, dia termasuk golongan orang yang dari mata turun ke Instagram, turun ke WA, tapi pas mau turun ke hati tuh nggak bisa, error soalnya. Iya, nah BTW ini di event chat nih Mbak Anas nih. Kalau Anastasia sedikit saran aja, kalau Anastasia di friendzonein curhat aja sama host yang satu ini, bisa kok. Iya loh, langsung aja. Gak jadi. Ntar dibilang buaya mode on. Buaya mode on. Boleh. Kayaknya langsung kita siapin lagunya aja ya kan Christine ya? Iya, boleh nih. Oke, tanpa perlu menunggu lama-lama, selamat mendengarkan Prama. Iya, itu dia. Itu dia 2 lagu request dari Prama.
Ya bener-bener. Lagunya enak sih. Lagu yang kedua tuh tadi yang Just a Friend to You. Wah, Iya loh, itu cuman dianggap. ngena banget sih Cuman di dianggap aku. temen. Cuma dianggap temen. Padahal semua orang Iya. tahu kalau dia juga punya perasaan sama kita. Aduh. BTW ini aku lihat dari event chat nih. Domba Apanya, apa nih? tersesat. Pemerintah tolong bikin dewan kaum friendzone. Wah, aku malah jadi pengen gombal nih. Christine nanti tanggepin ya. Oke, gimana Kamu nih? tahu nggak? Kamu tahu nggak bedanya kamu sama DPR? Apa nih? Kalau DPR Dewan Perwakilan Rakyat, kalau kamu Dewan and Only. Wih, Oke, aku nggak mau kalah, Saka. Aku nggak mau kalah. Apa tuh? Aku punya satu olahraga nih yang bikin aku deg-degan mulu. Kamu Apa tahu tuh? nggak, Saka? Aku tuh Apa selalu tuh? deg-degan kalau olahraganya volley. Kamu tahu nggak kenapa? Kok volley? Ya, soalnya aku fall in love with you. Wede. Aduh. Kok kita gini banget sih? Nanti dibilang buaya lagi. Udah. Iya, udah. Nih, bahaya nih. Iya. BTW kita sekarang mau masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Q&A nih. Dari tadi, ayo dong teman-teman Prama tanya-tanya dong sama kita dong. Iya, bolehlah banget nih tanya-tanya soal apapun. Boleh tanya kenapa dia gini, kenapa dia gitu, boleh banget. Jangan malu-malu nih, Prama. Oke, sembari kita nunggu, mungkin kita baca-bacain dari event chat dulu nih kali ya, Saka. Oke, kita baca-baca nih. Nah, nih ya, Saka kena pertanyaan. friendzone? Wah. Karena dijawabnya jujur apa bohong nih? Ya jujur lah. Oke, jujur dan bohong Oh, deh. jujur. Jujur dan bohong deh. Aduh. Gimana Kenapa nih? Saka kena friendzone? Karena satu circle, itu aja. Ya. Ya. Pertanyaannya bener. Ini mohon maaf ya, ini yang menanyakan kenapa Saka kena friendzone nih ada masalah apa nih sama Saka? Ini sampai nggak bisa Anda kenapa? berkata-kata ini loh. Nggak Nah, ini apa-apa. ada lagi nih yang bertanya dari Rio. Apa tuh? Kak, kenapa MPR dan DPR hanya membuat dan mengesahkan undang-undang masyarakat? Kenapa nggak sekalian undang-undang percintaan? Kan kalau ada yang salah tinggal dipasalin. Waduh, saya bukan jurusan PPKN. Iya, Saya mohon nggak maaf. Saya juga bukan jurusan hukum dan semacamnya ya. Jadi Iya. mungkin coba langsung tanya aja ke yang bersangkutan. Anastasia nih. Saka, kau mencintai diri sendiri nggak? Waduh. Deep banget nih. Gimana, Saka? Silakan menjawab. Gimana ya? Nggak tahu ya. Kayaknya sih iya dan tidak gitu loh. Si abu-abu ya, masih abu-abu. Iya, bener. Kalau iya, bro. Aduh, dikembaliin ternyata. Kukira nanya beneran. Ternyata Kukira nanya beneran. dikembali. Waduh. Kalau Ini sini, Anas naik ke speaker dong. Anas angkat tangan coba. Anas angkat tangan. Iya, Sini, boleh. naik ke speaker sini. Ayo naik ke speaker. Nggak apa-apa nih, ayo. Gak bisa, saya gak bisa diginiin. Gak mau, Ayo. guys. Ya, Ya. Nas. Ya, gimana? Ya elah, Nas. Nggak apa-apa, naik aja ke speaker. Iya, makanya. Malu dia, oke. Oh iya, BTW kita balik lagi nih ke awal-awal tadi nih. Menurut Apa nih? kamu, Christine, menurut kamu dan menurut Rama juga nih, kan tadi kita udah bahas-bahas nih. Menurut kamu dari mata turun ke mana itu mungkin gak sih? Dari mata turun ke hati deh, itu mungkin gak sih? Kalau dari aku ya, nggak mungkin sih. Soalnya kalau misalkan dari mata langsung turun ke hati, jatuhnya cuma nafsu semata dong dari fisiknya doang. Kita kan padahal kalau mau percintaan itu ya, kalau dari perspektifku, kalau mau percintaan kan kayak
kita harus melalui proses-proses di mana kita saling mengenal bagaimana personalitinya, bagaimana bobot bebetnya, jelek sama bagusnya gimana. Nah, baru dari situ nih kita bisa memutuskan bakalan cinta apa enggak. Tapi kalau misalkan cuma lihat doang terus ngakunya langsung cinta, waduh, bahaya sih Saka. Iya, Itu ntar kalau misalkan Sama. fisiknya berubah dikit udah nggak cinta tuh. Fisiknya berubah sedikit langsung di komen. Kamu kok Iya, gendutan aku sih? gendutan, nah kan? Iya, Aduh, benar. nah nih sama nih kayak kata domba tersesat, gak ada ke hati itu mitos. Nah bener. Iya, benar. Kalau dari Saka sendiri nih, Kalau dari aku ya sama sih, kurang lebihnya sama. Dari mata langsung ke hati itu bohong. Itu cuman apa ya? Cuman sekedar fisik semata, cuman sekedar nafsu semata gitu loh. Nah, karena menurut aku pribadi, cinta itu butuh proses. Cinta itu butuh berkembang bersama. Cinta itu butuh waktu untuk bisa menerima, bisa apa ya? Jadi nggak sebatas di fisiknya aja gitu loh. bener banget. Iya setuju banget sih aku sama kamu Saka. Karena kalau Nah, ya itu balik lagi, kalau misalkan cuma dari fisik doang ya wah susah dong ntar kalau buat komitmen jangka panjang, yang ada cuma buat main-main doang. iya BTW nih benar. Anastasia nih kalau bercanda suka bikin baper ya. Iya, Masa kamu makanya disuruh memang. berproses bareng? Waduh. Saya agak baperan loh. Enggak ding, enggak. Eh. Aduh 3 orang, Cak. Siapa Rio? 3 orang itu siapa loh? Jangan sebut nama, jangan sebut nama, gak boleh. Jangan, bahaya. Hei, udah. Nah, kayaknya kita langsung sambil ngomongin kesimpulan nih. Menurut Christine tadi, wah ini domba tersesat nih. Cinta itu abstrak. Cinta itu cuma abstrak. Manusia yang berkembang kata The Lord Coki Muslim. Oke, ini ada Rio diam, penganut Coki Muslim di sini ya. Iya. Yang penting nggak ikut masuk ke sel. Eh. Biasanya kita balik ke kesimpulan ya. Kita lari ke kesimpulan. Nah, menurut Christine, dari tadi yang udah kita bahas terus nih dari tadi ini. Dari mata turun kemana ini? Kesimpulan dari kamu gimana? Kesimpulanku adalah dari mata turun ke berbagai sosial media, dan ya kalau dari mata turun ke berbagai sosial media terus ntar berproses dan berkembang menjadi cinta, itu adalah hal yang mungkin. Itu mungkin terjadi loh ya, karena kan kita masih melalui proses yang kamu bilang Saka. Tapi kalau misalkan dia dari mata langsung turun ke hati, terus kayak langsung cinta, nah ya itu tuh udah beda cerita lagi, karena itu udah masuk yang mana dia tuh udah nafsu gitu sih kalau dari kesimpulan yang bisa aku sampaikan. Kalau dari kamu sendiri nih Saka, kesimpulannya gimana nih selama kita ngobrol soal dari mata turun kemana? Kalau aku sih ya tadi aku udah bilang, cinta itu dia memerlukan proses yang panjang. Jadi nggak bisa kayak langsung kita bener-bener suka terus tahu-tahu cinta gitu. Suka dan cinta itu adalah 2 hal yang berbeda gitu loh. Iya bener banget. Nah, BTW sebelum kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih, kita mau Oke. dengerin musik dulu nih. Kita mau dengerin musik dulu. Oke. Dua-duanya dari aku deh, sesekali lah dua-duanya dari aku. Oke, boleh. Silakan Saka. Lagu yang pertama itu judulnya Pain My Love. Penyanyinya Michael Learns to Rock. Pesan atau salamnya teruslah bernafas. Oke. Widih, oke. Lagu yang kedua nih. Lagu yang kedua judulnya Groupie. Penyanyinya Kate. Pesan atau salamnya dari mata turun jadi bucin. Wah, Wih. jadi bucin. Enggak. Boleh banget nih. Saya nggak setuju sih sama yang kedua itu. Jadi ya udah, kita langsung dengerin aja lagunya ya, biar nggak lama-lama gitu loh. Oke, selamat mendengarkan Prama. Iya. Itu dia Dua 2 lagu. Apa Yang tadi yang- benar-benar Tapi yang paling ngena nih, Pain My Love. Apa nih? Entah kenapa tuh lagunya kayak gak asing banget gitu loh di telinga. iya sih, itu kayaknya mungkin sering muncul juga kali ya di TikTok biasa kan gitu kan. Gak tahu.
Kalau aku bukan di TikTok sih, cuman nggak tahu dari mana. Pokoknya kayak udah pernah denger lagu itu tapi nggak tahu di mana gitu. Nah, BTW kita mau masuk ke sesi yang udah ditunggu-tunggu nih. Kayaknya yang Oleh paling nungguin Pak. sesi ini sebenarnya Anas. Nah, pertanyaannya, BTW pertanyaan yang tadi itu aku ganti. Oke. Pertanyaannya sekarang gini. Gimana Eh, gimana? Dari curhatan host tadi, waktu aku cerita, Oke. eh, aku dari kenalan sama mantanku yang itu dari mana gitu aja. Bisa Oh, pacaran oke. dari mana? Oke, Anastasia Silalai udah typing nih. Ya, host staff gak boleh ya? Staff gak diam. boleh ya, staff gak boleh. AB. Ya, apa emang? Nggak bisa. Kita Nggak ganti bisa. pertanyaan. Kita ganti. Staff gak ganti. boleh ikut-ikut ya, staff. Iya, kita ganti. Staff diem aja dia. Iya, staff Eh, gak boleh dong. Pertanyaannya gini, nggak bisa. Pertanyaannya, eh, menurut host tadi, dari mata turun ke hati itu apa? Nah, Mungkin nggak sih, dan cinta yang dari mata turun ke hati sama dengan apa? Satu kata aja. satu kata aja nih pasti gampang diinget sih ini. Ayo bisa yuk Anas yuk, win streak yuk. Ayo Wah, dong domba Mas. tersesat juga ikut. Hoax mandang fisik, Wah, katanya Anas wah. nih. Gimana nih Saka? Ya, bentar nih ada satu lagi yang typing nih. Oke, ada satu lagi nih, domba tersesat is typing. Oke. Siapakah yang duluan? Aduh, deg-degan gak sih Saka kalau nungguin siapa yang jawabnya bener Iya, itu duluan? dia. Bener. Woi kan ghosting dong. Bukan ghosting. Mitos dan Wah, terus akan tetap. Wah, kurang Tapi tepat kayaknya nih. dua-duanya kurang tepat. Tapi yang paling mendekat ini si Anas. Si Anas, Ya, hoax, hoax mandang fisik. Cuman jawaban yang paling tepat tadi apa Chris? Yang paling tepat adalah cinta mandang cinta yang pertama kali dari mata turun ke hati itu adalah nafsu. Nah itu dia, nafsu. Nafsu, Ya, teman-teman. tapi sama. kayaknya jawabannya Anastasia ini udah dekat. Jadi kayaknya kita menangin aja gitu ya. Oke, kita menangin aja Iya. nggak apa-apa. Win Nah, streak ya akhirnya- Saka Anas ini. Enggak, bukan win streak. Dia kemarin-kemarin harusnya menang dikalahin sama Billy. Nah, BTW untuk Anas nanti boleh DM aku atau chat ke WA. Kalau emang nggak tahu caranya DM, tapi harusnya tahu kan. Nah, bisa DM atau chat ke WA untuk ngirimin nomor OVO, nomor GoPay atau nomor Shopee Pay-nya. Iya, kalau bisa siapa tahu juga BA-nya nggak ntar punya. bisa memenangkan hatinya. Enggak. Canda Saka, canda. Nah, 2 nomor di belakangnya cari sendiri ya, Nas ya. Kok Mempersempit gitu? Kok gitu Saka? Nggak, nanti lewat DM aja bisa kok. Nah, BTW kita udah di penghujung acara nih. Tapi kayaknya untuk di penghujung acara ini kita setelin satu lagu biar asik, gimana Christine? Boleh deh, boleh. Ya, Lagunya ini dari lagu yang Saka terakhir. deh. Ya dari host dong, gantian. Nah, lagu yang terakhir ini aku pingin lagu yang bisa mewakili perasaan teman-teman Prama yang cuman di friendzonin aja gitu. Dan kayak cuman bisa mendem perasaannya gitu loh. Waduh. Kira-kira lagu apa ya? Bentar, tapi... Nah, kayak tadi udah ada dikasih spill-spill clue, sedikit sudah tuh. dikasih clue. Iya, ada Udah spill-spill dikasih sedikit tuh tadi. clue. BTW tapi sebelum kita mulai, kita baca-bacain dulu dikit di Anas ya. Dari RAM turun ke Oke. DM-DM-an, dari menang giveaway Menang giveaway turun ke dapat duit. Waduh. Oke. Kapan ke hatinya ya, mohon maaf. Kalau Tapi kata kayaknya domba tadi kan- tersesat itu diksi yang tendensius. Tendensius tuh apa tuh? Wah, bahasanya berat nih. Berat banget nih, ya ampun. Iya, apa tuh tendensius tuh? Bisa dong dijelasin dikit. Aku sampai googling. Waduh, aku astaga. sampai googling. Apa tuh tendensius tuh? Penasaran loh aku loh jadinya. Oke, mungkin sembari kita nunggu. Oh, udah ada nih. Oh, berlawanan artinya. Oke. Kita langsung setelin musiknya. Apalagi tadi udah ada spill sedikit gitu kan sama Iya, lagu. udah ada clue-nya nih dari Kang Musik. Oke, Itu dia. tanpa perlu berlama-lama, selamat mendengarkan Prama. Iya, itu dia lagu. Eh,
Cinta dan Rahasia. Wah, Cinta lagunya tak bisa tuh disalahkan. iya, cuman ya kalau udah punya sahabat ya udahlah ya. Iya, menahan diri lah. Iya bener. Nah, BTW kita udah nemenin teman-teman selama kurang lebih berapa nih? 80 menit ya. Oh Nah, iya, ya. ini kayak udah nggak kerasa banget gitu. Ya, Billy ini telat nih joinnya nih Billy nih. Ya udah Iya, nggak baru apa-apa. malam semua, ya nggak apa-apa. Iya. BTW yang dari tadi udah kita omong-omongin kayaknya kita bisa udah langsung apa ya? Kita udah bisa tutup event kita di malam ini nggak sih Christine? Iya, udah banget nih. Kita udah ngobrol cukup banyak dari mata turun kemana dan juga udah ada kesimpulan nih dari para host juga. Dan yap, Iya. ini juga udah malam banget nih buat teman-teman dari daerah WIT dan WITA nih. Iya, makanya itu. BTW, nah nih Anastasia nih minggu lalu kenapa nggak ada Ram? BTW Oh Anastasia, minggu lalu memang kita libur karena yang host nggak ada materi tiba-tiba. Nah, tapi minggu depan kita bakal ada event baru. Untuk Apa minggu nih? depan kita namanya bukan Radio Anak Muda. Kita ada satu Tapi ya? event baru namanya Oke. Diskusi Malam Bersama. Nah, atau Wede. mungkin kita bisa bilang namanya Disamber, Diskusi Malam Bersama. Nah, di situ nanti kita bakal ngomongin soal apa ya? Di-spill nggak nih, Christine nih? Spill dong dikit-dikit Wah, biar dikit-dikit ya. Prama pada penasaran. Nah, minggu depan kita akan ngomongin soal depresi pada remaja. Nah, berhubung kita lagi di minggu-minggu TAS, kita bakal ngomongin Boleh. soal mengenal depresi pada remaja. Nah, tapi nggak mungkin dong kalau kita yang bahas. Jadi otomatis Iya. kita akan kedatangan satu tamu, satu pembicara dari mahasiswa universitas lain yang dia udah lumayan dalam mempelajari psikologi. Nah, Oh. jadi jangan lupa untuk minggu depan teman-teman bisa join dan ngeramein event kita minggu depan. Dan juga teman-teman gak cuma dengerin, tapi aku minta teman-teman juga bisa naik ke speaker dan kita saling ngobrol bareng Ngobrol gitu. bareng ya. Saling Bener curhat ya. banget. Tapi kalau memang nggak bisa ya kalian bisa lewat dari DM juga nggak masalah. Cuman aku berharap kita saling berargumen lah. Bertukar, minggu iya depan. bener banget bertukar pikiran. Jangan malu-malu ya Prama, mumpung ada kesempatan nih buat Prama yang pengen nanya-nanya soal mungkin keresahan hatinya atau kenapa dia merasa akhir-akhir ini capek atau lesu, hilang semangat. Boleh banget nih Prama bisa langsung hadir ke event minggu depan. Yoi, cocok banget. Nah kayaknya gitu aja ya Christine ya. Kita udah lama Iya gitu. nih, ini udah kemalaman juga, kasihan buat teman-teman yang udah jam 10:30 sama 10:30 nih di tempatnya. Nah, Oke, ya kayaknya kalau langsung begitu, ya. BTW, kita langsung ini malah pertanyaannya makin gak bener ya. Jadi ya udahlah ya kita pamitan langsung sama teman-teman Brahma nih kayaknya nih. Iya. Jadi Oke. itu aja Brahma. Saya Saka pamit. Saya Christine pamit undur diri. Terima kasih banyak Prama semuanya. Sampai berjumpa di event selanjutnya. Bye bye. Bye bye.